Mari saja kita menyaksikan penampilan Syahril Quran dari Zakfius Connection. Seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, seorang proklamator yang tak pernah menjadi koruptor, dan seorang proklamasi yang tak pernah buruk hati. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sudah menjadi fakta dalam sejarah Islam bahwa Allah lah yang menciptakan bumi ini. Allah lah yang memberi rezeki kepadamu, dan Allah lah yang menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kami dari Zakfius Connection akan membahas lebih lanjut tentang kebesaran kekuasaan Allah yang didasarkan oleh firman Allah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا
ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada ayat 22, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan langit sebagai atap. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit dan Dia hasilkan dari air hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Pada ayat 23, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang diturunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah yang semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Dan yang terakhir pada ayat 24, jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang isinya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ditafsirkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada ayat 21 Al-Baqarah ini menjelaskan tentang, wahai manusia, sembahlah dan beribadahlah kepada Tuhanmu. Tuhanmu yang dimaksud di sini adalah Allah, sebab Dia yang telah menciptakan dan memelihara kamu serta orang-orang sebelum kamu. Dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Perintah beribadah itu ditujukan agar kamu dapat bertakwa dan mempersiapkan diri untuk mengagungkan Allah, serta jiwa menjadi suci dan tunduk akan kebenaran. Dan pada ayat 22 berisikan tentang sesungguhnya Allah yang dengan kekuasaannya menjadikan bumi ini sebagai hamparan sehingga layak dan nyaman dihuni, dan menjadikan di atas kamu langit dan benda yang ada padanya sebagai atap atau sebagai bangunan yang indah, cermat dan kukuh. Dan Allah lah yang menurunkan sebagian dari air, yaitu air hujan dari langit yang menjadi sumber kehidupan. Dan Allah hasilkan dari air itu sebagian dari buah-buahan sebagai rezekimu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah yang telah menciptakanmu sedemikian rupa dan memberimu rezeki. Padahal fitrah kesucian dalam diri mengetahui bahwa Allah tidak ada tandingnya, tidak ada sekutu baginya, dan tidak ada yang memberi rezeki selainnya. Maka janganlah kamu menyimpang dari fitrah itu. Selanjutnya pada ayat 23 menjelaskan tentang, jika kamu tetap meragukan kebenaran Al-Quran yang telah dinyatakan tidak ada keraguan di dalamnya, dan diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya ada bukti nyata dalam diri kamu yang dapat kamu nyatakan kebenarannya, yaitu dengan semisal buatlah satu surah yang serupa seperti dalam Al-Quran, entah dari segi sastra, nilai moral, nilai hukum, ataupun ambillah contoh lainnya yang ada di dalam Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, maka kamu tidak akan dapat membuat surah yang serupa. Ini adalah hendaknya kamu lakukan jika kamu merasa kamu adalah orang yang benar pernyataannya bahwa Al-Quran hanyalah susunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir pada ayat 24 menjelaskan tentang jika kamu tidak mampu membuat surah yang serupa, dan pasti tidak akan mampu sebab itu di luar kemampuanmu sebagai manusia, maka takutlah kamu akan api neraka dengan menghindari hal-hal yang dapat menjuruskan kamu ke dalam api neraka itu, yang api neraka itu berbahan bakar orang-orang yang ingkar ataupun kufur dan batu dari patung-patung sembahan mereka yang disediakan untuk orang-orang kafir dan orang yang bersikap seperti mereka, yaitu menutupi kebesaran kekuasaan Allah. Hadirin rahimakumullah, dapat kita simpulkan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini dan memberimu rezeki, dan tidak ada yang lain dari selainnya. Maka takutlah kamu
akan hal-hal yang akan kamu lakukan yang dapat membuat Allah murka atas kita. Sekian syahril Quran yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.